Halo, perkenalkan, nama saya Kevin Adinsa. Waktu SMA, saya hanyalah seorang siswa biasa. Waktu SMA, kita diwajibkan untuk mengikuti eskul. Dan kita memiliki bermacam-macam pilihan untuk mengikuti eskul yang kita inginkan. Waktu itu, saya memilih dua eskul, yaitu eskul bahasa Jepang dan eskul IT yang bernama Cyber20. Alasan saya memilih ekskul tersebut ya simple, karena saya suka. Kalau nggak suka, ya tidak saya pilih. Emang kalian mau ngikutin kegiatan yang kalian benci? Pasti yang enggak kan? Dari situlah saya menceritakan pengalaman saya. Di ekskul bahasa Jepang, pertama kali saya mengikuti kegiatan itu sih sebenarnya menyenangkan. Alasannya adalah saya bisa bertemu dengan teman satu hobi dan bisa saling berkumpul untuk bermain. Memang itu adalah alasan yang bagus untuk mengikuti suatu kegiatan. Tetapi untuk saya, ini hanyalah suatu hal yang tidak berbenefit untuk saya. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita, kita pasti punya yang namanya cita-cita. Selama ini saya hidup, ingin sekali yang namanya menggapai cita-cita. Itulah mengapa menurut saya, melakukan sesuatu demi cita-cita adalah sesuatu hal yang benar menakjubkan untukku. Dari situlah saya berpikir, kalau belajar bahasa Jepang bukanlah cita-cita yang saya inginkan, tapi cita-cita yang saya inginkan tuju itu pada eskul kedua, yaitu IT. Dari situlah saya berakhir untuk berhenti mengikuti kegiatan eskul bahasa Jepang dan lebih memfokuskan ke eskul IT. Eskul IT ini bernama Cyber20. Eskul ini sudah berdiri lebih dari 7 tahun. Pada saat pertama kali saya mengikuti eskul ini, saya merasakan bahwa ini adalah kegiatan yang menantang. Banyak hal yang perlu saya pelajari di eskul ini. Pada saat pertama kali saya mengikuti kegiatan ini, saya diberi pilihan untuk memilih divisi, yaitu divisi desainer dan divisi programmer. Kedua divisi tersebut sangat berpengaruh pada masa kegiatan saya di masa depan. Disitulah saya memilih divisi desain, karena desain menurut saya adalah keahlian yang saya miliki saat ini. Pada beberapa bulan ke depan, saya menerima banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan di Cyber20, yang dimana saya fokus di divisi desain, tetapi tidak selamanya kegiatan yang diadakan di Cyber20 hanya fokus pada bidang tersebut. Saya dan teman-teman sebagai anggota Cyber20 melakukan kegiatan untuk siswa-siswi di SMA saya, yaitu terima jasa desain dan service. Ada beberapa siswa-siswi yang bertanya, "Mas, bisa ngapain aja? Mas, bisa benerin HP saya enggak? Mas, bisa hack akun mantan Facebook saya enggak?" Disitulah saya kehilangan kata-kata untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Dan tidak hanya itu saja kegiatan yang dilakukan di Cyber20. Ada satu lagi kegiatan yang menurut saya benar-benar tidak diperlukan sebagai anggota yang memfokuskan di bidang desain, yaitu camping. Terus bagaimana nasib saya yang tidak suka camping? Ya saya sih ikut, tapi akhirnya pulang karena tidak kuat melakukan kegiatan tersebut. Di Cyber20 menurut saya adalah eskul yang luar biasa. Eskul yang dapat mengajak siswa-siswi untuk aktif di berbagai macam kegiatan. Tetapi pada hari akhir saya berkata, untuk apa semua ini? Apa benefit yang saya dapatkan untuk semua ini? Saya sadar jika semua pengalaman yang saya dapatkan memang berguna, tapi apakah itu adalah jalan tepat? Setelah saya mendapatkan semua pengalaman itu, saya telah mendapatkan kesadaran untuk apa yang saya harus lakukan, dan itulah adalah cita-cita saya. Cita-cita yang saya sesungguhnya bukanlah menjadi anak IT atau menjadi anak yang ahli dalam bidang komputer dan teknologi, tetapi cita-cita saya sesungguhnya adalah menjadi desainer. Saya sangat berterima kasih kepada semua teman-teman saya dan guru-guru saya untuk mengajarkan saya. Tetapi pada hari akhir, saya memerlukan yang namanya profesi untuk masa depan saya. Dan saya memerlukan pengorbanan dalam waktu dan usaha yang saya miliki. Disitulah saya telah memilih pilihan untuk keluar dari eskul tersebut dan fokus menggapai cita-cita saya yang telah terbentuk dari pengalaman saya dulu. Dan pada hari inilah saya telah menjadi mahasiswa UPN Jawa Timur, Prodi DKV. Terima kasih. Pesan yang saya berikan adalah kesuksesan melewati banyak proses yang sulit, tetapi suatu saat kita akan menaiki puncak kesuksesan tersebut jika kita berusaha.
Tujuan saya menceritakan ini adalah untuk tetap fokus terhadap masa depan kita walaupun banyak rintangan.